Halo, selamat pagi dan kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Dan kali ini di samping gua ada Mazda CX-60 Sport. Dan mobil ini biarpun kita udah bahas beberapa kali ya, gue berani bilang kali ini dia menawarkan sesuatu yang berbeda. Karena menurut gue ini adalah CX-60 yang paling refine di antara semua CX-60 yang pernah gue coba. Penasaran? Cek terus video ini. Oke, sekarang kita bahas sedikit perbedaannya dengan tipe-tipe di atasnya. Jadi CX-60 di Indonesia udah ada 3 varian. CX-60 yang pertama kali itu pakai mesin 3300 inline 6, penggeraknya all-wheel drive. Lalu turun lagi ada CX-60 Pro. Itu dia menghilangkan 3300 inline 6-nya, menggantikan dengan 2500 Skyactiv G, tapi penggeraknya masih tetap all-wheel drive. Nah, versi Sport ini tetap mempertahankan mesin 2500 cc Skyactiv G-nya, tapi penggeraknya sekarang dia RWD atau rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Itu juga yang membuat CX-60 ini berbeda dibandingin CX-5. Orang pada bilang, apalagi ini ya, yang sportnya, harganya nggak beda jauh sama CX-5, beda berapa belas juta atau berapa puluh juta doang sama yang biasanya. Tapi kenapa harus pilih CX-60? Simple, dia penggerak roda belakang, dan karena penggerak roda belakang, biarpun dia pakai mesin yang sama dengan CX-5, 2500 Skyactiv G inline 4, dia diposisikan bukannya melintang, tapi dia diposisikan membujur. Karena dia punya gardan dari bagian depan ke bagian belakang untuk menggerakkan rodanya. Otomatis ya, handlingnya dan feel mobilnya jadi berbeda dibandingin CX-5. Di bagian eksterior tentu saja ada beberapa detail-detail yang berbeda dibandingin versi Pro atau versi yang 3300-nya. Dia cladding-claddingan jadi hitam semua. Biarpun grillnya benar masih sama ya kayak versi Kuronya. Sampingnya juga di sini kalau kalian ingat yang inline 6 3300 itu dia chrome, ada tulisan inline 6. Ini jadi hitam, lebih polos. Dan ini yang bikin signifikan. Peleknya dan ukuran bannya berbeda. Jadi kalau varian Pro itu kalian pakai atau kalian dapetin pelek 20 inci dengan ban yang agak tipis, bikin dia proporsional banget. Varian Sport ini kalian dapetin versi tanda kutip lebih terjangkau. Alias dia pakai ban ukuran 235 60, ringnya 18 inci. 60, yes gue nggak salah ngomong 60. Bannya cenderung agak tebel. Otomatis itu akan berpengaruh ke kenyamanan dia. Nanti kita akan coba ya di sini ya. Dan menurut gue lagi, biarpun peleknya sebenarnya keren, dia agak hitam kayak dilabur one tone hitam semua gitu. Cuman kayak kecelongannya itu loh di sini jadi makin gede. Kalau gue ya, gue akan upgrade jadi 19 inci, profilnya 55, ukuran lebarnya mungkin hampir sama. Biar dia kelihatan agak lebih penuh dikit aja, biar lebih pantas dilihat. Tapi jujur, secara eksterior biarpun nggak banyak perbedaan dengan versi Pro-nya, penggunaan cladding-claddingan hitam dan ban yang lebih tebal bikin dia stance-nya jadi lebih SUV. Kalau kalian ingat lagi ya, versi yang Pro maupun versi yang 3300 itu lebih kelihatan kayak SUV tapi pendek, kayak low ride gitu loh. Ini kelihatan lebih rugged, kelihatan lebih macho. Kita lihat interiornya sedikit aja sebelum kita coba drivingnya. Yuk. Di bagian interior, detail-detail yang benar-benar bikin CX-60 ini kelihatan beda banget itu masih tetap terlihat. Jadi secara positioning CX-60 ini kan dipositioningkan di atas CX-5. Jadi kayak finishingnya, detail-detail luxury-nya itu jauh lebih kelihatan banget. Dan karena ini sudah platform 7G sepenuhnya, CX-5 yang dijual Indonesia sekarang masih platform yang lama, jadi benar-benar kelihatan banget. Aksen-aksen kayak head unit yang nggak bisa di touchscreen kalau lagi jalan, cuma bisa dikontrol dari MZD Connect-nya juga masih ada. Detail-detail soft touch-nya segala macamnya juga masih ada, bagus banget di sini. Cuman memang elemen kemewahannya nggak semewah si Pro ya. Ditambah lagi fitur-fiturnya juga ada beberapa yang dikurangi dari versi Pro. Tapi menurut gua fitur-fitur kayak Active Sense-nya juga masih ada, Android Auto, Apple CarPlay-nya, wireless charging segala macamnya itu lebih dari cukup untuk pengguna sehari-hari. Oke, sekarang kita langsung bahas soal driving dan kita mulai dengan mesinnya sendiri. Mesinnya dia pakai mesin yang sudah sangat familiar, 2500 cc inline 4, nggak ada turbo-turboan, Skyactiv G,
powernya sekitar 188 PS, torsinya sekitar 250 Nm. Tapi uniknya, di CX-60 ini, dia menggunakan konfigurasi kopling ganda atau multiple wet clutch. Kalau dibandingin sama versi yang di CX-5 itu masih pakai torque converter, hydraulic converter. Otomatis, karena dia pakai kopling ganda, tunnelnya itu dia bisa optimize. Jadi biarpun dia penggerak roda belakang ya, tunnel belakangnya ini nggak terlalu gede. Kalau kalian lihat tuh biasa tunnel tuh sampai ngegunung gitu loh. Karena dia butuh satu shaft yang gede banget beserta beberapa jalur-jalur ya. Ini dia bisa bikin agak low, agak pendek sehingga lebih spacious di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lanjut soal performanya. Memang secara figur dia nggak wow banget buat mobil zaman sekarang. Apalagi kalau kita ingat, gue pernah nyobain langsung yang 3300-nya itu sensasional jujur aja. Tapi yang 2500 ini bawahnya cenderung gue lebih suka karena dia nggak pick up powernya nggak terlalu tinggi. Jadi dia kayak lebih zippy gitu loh, gas dikit langsung woot gitu kan, enak. Tapi sayangnya begitu masuk ke mid, ke up, tenaganya agak kurang. Karena mobil ini cenderung ukurannya agak gede ya, 4,7 meter, hampir di kisaran 4,7-4,8 meter. 2500 nih dengan apa ya? Dengan bobot dengan ukuran segini nih kalau ditarik nih. Ya narik sih, tapi nggak sampai yang ya ini sih udah 80-100 gitu kan. Tapi nggak sampai gimana-gimana banget. Cenderung dia halus. Mungkin buat orang-orang yang lebih suka nyetir halus, ini akan lebih cocok. Cuman buat yang pengen performa, kalau menurut gue 3300-nya tuh jauh lebih menawarkan sensasi yang berbeda sih kalau gue bilang. Nah, yang paling signifikan berbeda, dan gue sempat nanya juga sama beberapa orang Mazda Eurocars, mereka bilang ada sedikit yang berbeda dari segi tuningan suspensinya juga. Jadi selain penggunaan pelek dan ban yang lebih kecil, dengan profil ban yang lebih tebal, itu tuningan suspensinya juga berbeda. Efek sampingnya adalah mobilnya jadi empuk, serius. Mobilnya jadi empuk, tapi tidak menghilangkan karakteristik sebuah Mazda. Jadi mobil ini tetap kerasa, apa ya, kalau gue bilang Jinba Ita itu kan sebenarnya kesatuan sebuah, mobil dengan pengemudinya. Jadi kalian rasain ini mobil kalau digeser gini dikit nih setirnya nih tuh, itu kerasa ngikut banget. Terus remnya juga halus tuh, mobilnya ditarik gini point and place tuh, kayak enak aja gitu, kayak natural, kayak bagian dari badan kita. Itu yang menurut gue beberapa pabrikan-pabrikan baru nih terutama itu bisa belajar banyak dari Mazda, karena sensasi itu bikin nyetir sebuah Mazda itu kerasa sebuah Mazda gitu ibaratnya tuh. Itu yang membedakan mobil ini dengan mobil-mobil lainnya, bukan cuma adu feature doang. Contoh lagi nih ya, kita lihat nih depan agak tikungan. Ini kita kayak place mobilnya ke sini, kecepatan kita tahan ya, rem dikit deh, nggak dapet. Kita masuk. Sambil gue gas malahan, karena penggerak roda belakang. Dan belakangnya tuh halus banget. Tadi gue nikung 70-an loh itu. Ini kameramen nggak kerasa goyang-goyang kan, di belakang ada roti juga nggak mental-mental kan. Itu bedanya dan itu sensasi yang ditawarkan sama si CX-60 Sport ini. Dia mencoba memadukan antara comfort, kenyamanan, refinement, tapi dengan elemen fun to drive khas Jinba Ita-nya Mas. Oh ya, tambahan lagi, tentu saja nyetir yang enak itu nggak bisa lengkap tanpa posisi duduk atau posisi mengemudi yang ideal. Dan gue dengan setengah hati bilang kalau Mazda itu begitu kita nyeting ya di sini joknya udah memori juga. Begitu kita nyeting, kita duduk sit in, duduknya agak memanjang ke depan, kakinya bisa agak menjorok ke depan kayak bawa sedan, itu langsung ngeplak. Gue berani bilang ngeplak, artinya duduk lama, nggak pegel, nggak geser-geser bokong buat ganti posisi gitu kan. Visibility bagus, pilar A kecil, setir juga enak dipegang, dan mobil ngikutin apa yang kita mau. Dan langsung kita ngerasa jadi satu kesatuan antara kita, pengemudi, dengan si mesinnya. Itu kelebihannya Mazda. Satu lagi yang terakhir, tentu saja sebuah SUV premium nggak bisa lepas dari NVH-nya, noise, vibration, dan harshness. Dan kalau kalian ingat 3300 yang lama, yang versi yang pertama itu memang cenderung agak lebih ke harsh side ya. Jadi agak cenderung lebih kasar tapi lebih sporty. Nah si sport ini lagi-lagi gue bilang karena dia cenderung lebih empuk, dia justru jadi lebih refine, jauh lebih nyaman. Dan itu juga didukung sama kekedapan kabin yang bagus. Tapi tetap ada satu input lagi, gue entah kenapa gue ngerasa kayak ada suara angin sedikit dari pilar A atau kanan kirinya ya. Itu kalau di kecepatan tinggi, terutama di tol, itu kayak ada desingan dikit
Sisanya insulasi dari suara bawah atau dari ban, kolong segala macam, nggak ada masalah sama sekali. Tetap standar sebuah Mazda premium. Sampailah kita pada kesimpulannya si Mazda CX-60 Sport driving impression-nya. Jadi kesimpulannya mobil ini tetap menawarkan sebuah driving sensation ala Mazda. Jinba Itainya masih kuat, dia kerasa jadi satu kesatuan, tapi sekarang dia punya refinement yang lebih bagus. Dia lebih nyaman karena penggunaan pelek lebih kecil, ban lebih tebal, tuning suspensi sedikit bikin dia lebih nyaman. Dan karena package sportnya ini juga bikin mobil ini jadi jauh lebih terjangkau dibandingin varian-varian lainnya. Dan lucunya lagi menurut gua mobil ini jadi kesannya kayak lebih value for money daripada CX-5. Tapi tenang aja, CX-5 akan muncul generasi terbarunya di Japan Mobility Show. Dan Autonet Max akan dapat kesempatan buat pergi ke sana untuk melihat premier debutnya Mazda CX-5. Jadi kalian pilih mana? CX-5 atau CX-60 Sport? Tulis di komen ya. Thank you udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka video kali ini, like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.